Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usina fi hadid dunya ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Pertama, alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu pagi ini kita masih dapat hadir di Masjid Baitur Rahim dalam rangka melaksanakan satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah dapat kita berjamaahkan. Mudah-mudahan ibadah kita yang sudah kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat seiring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid, yang saya hormati Bapak Imam Khatib Bilal Ghorim, yang saya hormati orang-orang tua kami, ibunda-ibunda kami, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara yang sama setiap subuh Sabtu, bertemu dengan Pak Ustadz Syahidin dalam rangka kajian fikih Safinatun Najah, dalam mana fikih ini adalah membahas tentang muamalah kita, hablum minallah wa hablum minan nas, urusan kita dengan Allah ya dalam ibadah, kemudian urusan kita dengan manusia dalam muamalah setiap langkah kehidupan pada setiap hari. Pasun satu judul, syurutu jami takdimi arba'atun al-bada'atu bil ula wa niyatu jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udri. Sekarang berbicara tentang jama' takdim, ya, berbicara tentang jama' takdim. Surutu jawazi jam'i takdim, syarat-syarat bolehnya jama' takdim. Surutu jam'i takdimi arba'atun, syarat-syaratnya jama' takdim ada 4. Di mana maksud jama' itu safaron wa matoron. Bisa dijama' ibadah ketika kita bepergian, ketika kita hujan turun lebat yang tidak bisa kita untuk diusahakan, ataukah kita akan pergi suatu ibadah, tempat ibadah, kita akan kotor pakaian kita. Nah itu termasuk juga udur sholat hujan, ya. Jadi kalau kita hujan lebat, ya, apalagi hujan es atau hujan apa aja, angin, wah berputar, sholat di rumah, tak usah ngejar-ngejar ke masjidnya, ya, jamaah sama istri kita. Inilah kesempatan untuk berjamaah sama istri, gitu kan? Nah, kalau diposkukan setiap hari kan nggak bisa. Nah, jadi hal yang bisa dijamaah itu yaitu sholat ketika bepergian ataukah turunnya hujan, itu termasuk udurnya sholat bisa dijamaah, ya. Mana yang 4 itu? Ahaduha al-ba'datu bil ula, ya. Yang pertama harus dimulai dalam sholat yang pertama, li'anal waqta laha, karena waktu itu milik yang pertama, ya. Makanya wasani tabiun palau sholat asli qabla duhri, ya, palau sholat asri, ya, qabla duhri au isai qabla maghrib lam yasih, ya. Kalau jama' takdim itu harus didahulukan, mananya yang didahulukan? Sholat duhurnya, baru asarnya. Nah itu. Kalau sholat maghrib dengan isya, maghribnya dulu baru isya. Itu namanya jama' takdim. Bagaimana kalau dilakukan sholatnya asar dulu, awal jama' takdim, terus sholat maghrib? Salah. Ataukah maghrib dengan isya dulu dilakukan baru maghrib? Salah. Lam tasih sholatuhu, lam yasih, ya, tidak sah, itu kan.
Li'anna tabi layak taqaddama ala mutabihi. Sesungguhnya yang mengikuti tidak mendahului yang diikutinya. Itu kan. Wasaniha niatul jam'i pihak. Nomor 2, niat jamaatu pihak di salat yang pertama, ya. Fi sholatil ula, salat pertama. Jadi niat jama' takdim itu diletakkan di salat yang pertama. Ya, salat pertama. Mana? Ya. Ya. Fi sholatil ula qabla tahlili takbir minha, dari itu salat. Ya tamiza takdimil mas'uhi an takdimi sahwan atau abasan. Kayakula niatnya kayak gini. Nawaitu usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Ya itu niatnya. Nawaitu usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Jadi niat salat duhur ya dijama dengan salat asar. Seperti itu, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Walaupun tidak pakai nawa itu enggak apa-apa. Misalnya usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Niat salat duhur saya ini ya 4 rakaat dijama juga dengan salat asar. Oh, bar. Nah, itu jadi niatnya diletakkan di salat yang pertama, yaitu salat duhur karena jamak takdim ya, itu jamak takdim. Jadi bahasa niatnya usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri ya. Ya, memang agak sulit kadang-kadang kita kan. Kadang kita niat bahasa Indonesia aja. Niat salah jamak takdim, itu kan. Itu kan. Nah, jadi bahasa Arabnya usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri ya. Wasatuha al-muwatu bainahuma. Nomor 3, harus terus menerus antara dua sholat. Baina sholataini, antara dua sholat terus menerus. Qala Sayyidu Yusuf ya Az-Zabidi fi Irsadil Anam, di dalam kitab Irsad Anam ya, bi ala yatafassala bainahuma tawilan. Nah, menurut Sayyidu Yusuf ini ya, jangan sampai terpisah, apalagi terpisah antara kedua sholat ini dengan lama, nggak boleh. Makanya kalau kita jamak, Pak, jamak takdim, sudah selesai yang duhur, langsung berdiri untuk yang asar. Tidak boleh, yapsilu, tidak boleh terpisah. Ya, misalnya contoh, saya contohkan, ini sholat duhur misalnya kan. Nah, mana contohnya? Ini, ya, sholat duhur yang sikatnya baik, Allahu Akbar. Terakhir misalnya, ya. Sujud, terus at-tahiyat, sampai selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Tak usah doa dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri lagi. Niat sholat apa? Asar. Nah itu berbicara mengenai layab silu, tidak boleh terpisah dengan doa-doa lain ya. Bagaimana kalau lupa berdoa? Ya, kalau lupa itu jain, udur namanya, boleh ya. Lupa karena udah terbiasa misalnya kan, manusia kan kadang-kadang seperti itu, udah terbiasa berwirid lah, udah pas di tengah, aku ini kan mau jamak, kenapa lupa? Nah, boleh kalau lupa. Kalau tidak lupa tidak boleh ya, tidak boleh terpisah gitu. Warabiuha, nomor 4 ya, wadawamul udri. Nomor 4, harus terus menerus udurnya. Ae bakau sapari ilal ihrami bisaniyah. Jadi udurnya itu dalam perjalanan antara ihram sholat pertama dengan sholat yang kedua harus terus menerus ya. Jadi di perjalanannya itu artinya kalau sudah sampai di tempat sendiri atau di tempat kita dituju lah, jangan pula kita selalu di jamak walaupun memang ada rukhsah untuk bisa eloklah disempurnakan, karena kan tadi mah kan karena udur kita ya. Tapi kalau kita lagi tidak udur gitu ada di tempat, masa kita ndak di jamak terus ya, carilah kesempurnaan yang lebih abdolnya gitu kan ya. Memang bisa kalau namanya tamu itu masih bisa gitu kan, masih bisa gitu kan. Itu berbicara mengenai masalah urusan jamak takdim. Jadi jamak takdim itu
mempunyai syaratnya cuma ada 4. Pertama, diniatan di sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, niatnya harus niat jamak di dalam sholat. Bahasa niat sholatnya itu kalau bahasa Arab, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Niat saya sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asyar. Nah itu berbicara mengenai masalah jamak takdim, ya. Sedikit itu. Maksud udur di sini, wadawamul udri itu, ya, uzurnya kita ketika pepergiannya, ya, ketika pepergiannya masih dalam kondisi udur, masih bisa harus kita jamak, ya. Tapi kalau sudah tidak udur, alangkah baiknya kita tidak dijamak. Tapi kalau sudah kembali kepada tempatnya kita sendiri, tidak boleh kita dijamak lagi. Maksud di sini misalnya kita nak ke Jakarta, selama kita ada di Jakarta Sabtu Minggu atau itu boleh hal-hal itu dilakukan. Cuma kalau kita kan berpikir yang lebih bagus itu yang sempurna aja, itu kan. Kalau sudah dapat di tempat, kita hendak ke anak kita, sudah sampai di rumah ke anak kita masih juga dijamak, memang boleh saja seperti itu. Cuma kita berpikirnya bahwa kita ini alangkah baiknya untuk disempurnakan dalam melaksanakan ibadah itu. Itu berbicara jamak takdim, ya. Ada bertanya itu? Kita pulang seperti 2 hari 2 malam. Terus. Jadi kalau kita bawa mobil dengan tidak dijamak itu gimana? Artinya setiap ada masjid berhenti, setiap ada masjid sholat waktu berhenti, gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara ketika kita pepergian bawa mobil sendiri, masalah urusan dijamak, boleh juga dijamak, ya, boleh dijamak. Walaupun bawa mobil sendiri boleh dijamak, ya. Artinya tidak dijamak, ya? Iya. Sekarang dibicarakan dulu. Jadi ketika kita mau pulang misalnya ke Jawa, ya, Pak Haji mau pulang ke Jawa, bawa mobil sendiri, mau dijamak boleh. Ataukah kami tidak dijamak, lebih sempurna, ya, lebih sempurna. Karena yang mengendalikan mobil awak sendiri, diri kita sendiri. Awak punya mobil, alangkah santai kan perjalanan kita yang ngatur, tak usah dijamak. Itu yang lebih baik, itulah yang lebih baik tidak dijamak. Kalau dijamak bisa Pak Ustadz, bisa, ya. Walaupun bawa mobil sendiri mau dijamak silakan, tidak dijamak lebih afdol. Kan hal-hal yang ini kan ketika uzur. Saya sudah sampaikan dengan gambaran puasa pun juga kita nak ke Jakarta, boleh puasa, boleh tidak. Mana yang dipilih yang lebih bagus? Yang puasa. Kalau punya kemampuan. Tapi ketika tidak punya kemampuan, bagus juga orang tidak puasa. Pedih, sakit, masuk angin takut, ya, takut masuk angin, makan boleh. Cuma puasa tidak boleh ditinggalkan. Nanti setelah satu Syawal sampai diganti puasa tersebut. Itu kalau dia dalam puasa. Begitu juga dalam sholat, ya. Dalam sholat, kalau kita bawa mobil sendiri, aku mau jamak takdim atau jamak takhir, boleh, ya. Kami nggak mau dijamak karena yang mengendalikan sendiri lebih sempurna, itu lebih afdol, ya kan? Lebih afdol, gitu kan? Udah Pak Haji? Ya Pak. Kita tadi bukan meningkatkan. Bagaimana kalau di kasar, di singkat? Jadi sebenarnya kita jamak dengan semua rakaat kita jamak dengan semua rakaatnya dalam rangka ada jamak kasar di singkat. Nah ini yang sebaiknya itu gimana Ustaz? Yang pertama, yang kedua yang tadi ada masalah sholat tadi. Ini saya masalah doa, yaitu pimpin doa. Karena pernah saya dengarkan itu, katanya kalau yang pimpin itu perempuan, doa itu tidak sah. Tapi
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang bab yang pertama ditanyakan, karena di sini setelah bab jamat akhir nanti ada bab qasar, Pak. Jadi nanti aja ya. Iya, belum sampai. Itu jadi kalau sekarang dibahas kurang lucu, nanti saya nyampaikannya. Bahasannya baru mau dibahas, penyampainya, penjelasannya sudah saya sekarang sampaikan. Jadi nanti aja. Jadi ini tinggal jamat akhir kemudian qasar. Ya, bab qasar. Kalau mengenai masalah doa, yang mimpin laki-laki, ya, itu kan makin mimpin laki-laki. Ya, sekarang yang perempuan yang mimpinnya, seperti misalnya dalam dakwah, Mak Dedeh misalnya kan salah satu contohnya kan itu Mak Dedeh misalnya kan mimpin, itu kan di luar sholat maksudnya ya. Kalau di ini kan berbicara masalah hal yang wajib, cara mengikuti ya ini. Kalau masalah doa ya di situ tergantung ya, kalau doa itu dari siapapun juga, itu mau perempuan, kalau memang dia memang alim, dia kan ustadzah, itu kan boleh saja kalau hal dalam doa ya. Tapi kalau dibandingkan lebih etisnya tetap yaitu kan yang bagus itu kan perempuan. Tapi tidak setiap laki-laki juga pandai. Kadang-kadang yang menyadap ilmunya seorang perempuan yang pintar itu kadang-kadang kan yang awam juga. Jadi masalahnya seperti itu. Kalau di luar bahasan masalah urusan sholat, boleh saja. Ya, boleh saja. Seorang perempuan memimpin doa seperti dalam dakwah itu boleh. Tapi kalau masalah seperti doa-doa kita, tahlil perempuan, tak usah, kita aja, gitu kan, laki-laki, itu kan. Ya, makanya di situ satu bahasan jawaz, satu bahasan haram. Itu kan, karena suara perempuan itu tadi udah disampaikan. Kalau menurut ilmu tasawuf ya, suara perempuan itu diharamkan ya, untuk terdengar sama laki-laki ya. Karena apa? Mengundang auranya itu, mengundang hawa nafsu, syahwat, itu kan. Nah, tapi satu bahasan hukum boleh saja ya, boleh saja. Jadi seperti itu ya. Syaratnya asal tidak mengundang perasaan laki-laki ya dalam mengeraskan suara. Jadi ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, ada juga hal yang diperbolehkan, itu kan boleh saja ya. Tapi kalau kaitannya masalah urusan dibalikan kepada ilmu tasawuf memang haram, itu kan. Jadi tidak boleh, itu kan maksudnya tidak boleh. Tapi ketika kita dalam luar kondisi sholat ya, itu ada pahaman mengatakan boleh saja, itu kan. Kalau dulu kan, kalau zaman dulu kan memang dimuakadkan ini grup perempuan, genep perempuan, makanya suaranya hanya untuk perempuan. Kalau sekarang itu kan udah apa namanya ya, hulato, udah bercampur, bingung kita juga, itu kan. Nah, kadang-kadang yang perempuan ini, makanya itu tadi kalau dimutlakkan seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena haram tadi ya, dimutlakkan memang tidak ada ya. Tapi kalau misalnya balikan kepada pendapat lain, itu sekedar boleh saja, tidak sampai sunnahnya, tidak sampai wajibnya. Udah Pak? Jadi Pak Ustadz, jadi yang dimaksudkan haram itu suara perempuan itu istilahnya itu ketika dalam sholat, ibaratnya begitu, diharamkan itu suara perempuan itu kalau dia sholat. Tapi kalau yang dimaknakan haram suara perempuan itu didengar oleh laki-laki, ya bagaimana kalau telepon? Bagaimana kalau bicara di masyarakat atau di mana yang saat tadi? Itu maksudnya mungkin begitu Pak Ustaz. Makanya saya sampaikan tadi, pendapat itu ya, yang mutlak haram itu berbisik suaranya ketika sholat. Nah gitu, ketika sholat. Aminnya perempuan kan, misalnya imam walaupun laki-laki, waladhalin, amin, kecepatan haram perempuan itu. Perempuan itu harus amin, yang harus amin laki-laki.
Itulah perempuan di dalam sholat kalau berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri, itu pun kalau sama-sama perempuan itu tidak boleh jahar, tidak terlalu harus keras. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama gedung perempuan boleh itu dikeraskan suaranya, tapi jangan terlalu keras, itu kan? Jangan terlalu keras. Boleh ya, dalam satu wadah ini punya perempuan. Misalnya Masjid Baitur Rahim itu punya perempuan, imamnya perempuan, boleh, itu kan? Nah, tapi jangan terlalu keras, gitu kan? Sama-sama perempuan. Tapi ketika bergabung dengan laki-laki, suara perempuan dikeraskan, itu menjadi haram hukumnya. Itu haram. Kalau di luar sholat boleh, ya, boleh saja, itu kan? Ya, itu boleh saja. Ini kan kaitannya dengan ibadah, ya, itu kan. Kalau kita memang diharamkan, komunikasi kita ngomong sama Tino, bingung kita, tak usah ngomong gitu, ya. Nggak usah ngomong, bisu-bisuan aja di rumah juga mungkin, itu kan. Nah, itu kan, jangan siapa aja. Orang datang, tuk-tuk, Assalamualaikum, haram. Ya usahlah. Oke. Nah, makanya itu saya sampaikan. Di luar sholat boleh, ya. Nah, ada yang mengharamkan ilmu tasawuf. Tadi saya sampaikan, yang mengharamkan ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf memang tidak, ya seperti itu, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kita bingung di luar sholat kita haram semua. Kita namuk tuh ketuk Assalamualaikum, tidak jawab Assalamualaikum, jawab ketiga kali Assalamualaikum. Haram Pak, maaf kali. Oh, kurang ajar, kan gitu. Itu kan. Itu jadi seperti itu. Jadi kaitan yang mutlak masalah haram di dalam sholat. Ya. Nanya Mas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya nanya Mas Ustaz. Kita kan sering ketemu yang namanya pemisahan dari jarak jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Itu biasanya itu ada yang di belakang, ada yang di samping, dan ada juga yang di atas perempuan, di bawah laki-laki. Itu seperti apa menurut pandangan Pak Ustaz? Terus yang kedua mengenai jamaah, kan ini ada pembatas titik kayak gini Pak Ustaz. Nah itu apakah pemutus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara masalah tadi pembatas. Ada yang pembatasku dari sini sampai depan. Ya dah, bukan dari sini. Ada masjid seperti itu kan. Antara laki-laki dibatasnya dari samping sini, dari tengah-tengah, tok perempuan tetap ke depan. Ya. Walaupun sampai ke depan, kalau memang biasanya kan nimbulnya ke situ kan tidak sampai ke imam juga kan, imamnya kada di sebelah sini. Boleh. Asal tertutup. Jangan sampai kayak gini. Ini pembatas. Ya. Ini pembatas. Itu pembatas, di situ perempuan. Nah, ini kan pembatas. Batasnya harus pakai, kalau yang lebih bagus ya, batasnya pakai tembok. Kalau tidak pakai tembok nanti kedengar bisikan perempuan. Tuk-tuk aja. Ih, suaranya bagus nih ya. Pasti cantik dia. Dalam hati kan itu. Ya. Tidak ada pengalaman enggak. Itu kan itu. Jadi itu kan. Jadi suatu. Nah, itu makanya kalau bagus pembatasnya itu yang tebal. Ya kan, walaupun bukan permanen, tebal. Karena terdengar bisikan itu pasti terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hati itu kan. Sholat itu susah untuk khusyuk kan. Wih, suaranya agak serak-serak basah, pasti cantik dia. Nah itu bingung seperti itu kan. Nah, jadi apalagi bolong dari bawah, nengok pula jari kakinya lagi. Itu jadi seperti itu. Ya boleh saja kita dari samping, tapi pembatasnya yang bagus, ya. Pembatasannya yang bagus itu kan. Nah, insyaallah itu akan indah. Kemudian nebus ke depannya kan tidak melihat imam, paling tidak dekat sama imam, maksud saya itu tidak dekat sama imam, tapi tetap di belakang imam, tapi jauh, tidak boleh, gitu kan. Kalau itu ada batasan. Kalau tidak ada batasan, misalnya ini cuma dibatas dengan kain, bawahnya bolong seperti ini, dibatas. Batas pakai ini batasannya ke depan, tapi bolong. Perempuan di situ, laki-laki ini boleh, tidak boleh, ya, tidak boleh, itu tidak boleh, bahaya itu, kan, bahaya. Karena apa? Yang pertama mungkin masalah seperti itu ngintip tadi, ya. Orang sujud, mungkin orang sujud nyuk caiko ya, sujud.
Nah, itu mungkin seperti itu. Itu satu. Yang kedua, karena perempuan tidak boleh di depan laki-laki atau sejajar dengan laki-laki, tidak boleh. Ya, makanya kalau satirnya seperti ini tidak boleh. Tapi kalau satir tertutup, ya jadi masalah. Bukan hak laki-laki, berarti itu hak perempuan. Tempatnya udah ditentukan, udah dibatas dengan permanen. Nah itu boleh. Gitu. Kemudian berbicara masalah sop, terputus apa tidak sop kalau terhalang dengan amudun. Artinya tahu amud? Tahu amud, Pak? Tahu amud? Tiang, ya. Amudun bahasa Arab tiang. Kalau terhalang dengan tiang, apakah putus sop apa tidak? Tidak, ya. Tidak ada putus sop terhalang dengan tiang. Karena apa? Ini hiasan masjid. Dalam arti tiang ini pun juga bukan maksud untuk memutuskan sopnya, tapi untuk memperindah tempatnya. Tidak ada, ya terputus. Kalau yang terputus, bahkan yang terputus itu yang semacam ini, kita sholat sejajar bawa anak kecil, belum dewasa, belum ada perintah sholat, dan diragukan kekotoran anak ini, kencing sembarang, anak kecil kan tidak pernah dicuci, bawa najis, bawa anak kita letak di sini, situnya ini putus, justru putus dengan anak ini tersebut. Makanya kalau anak, ya memang anak harus diperintahkan muru auladakum bisolah, ajari anak itu dengan sholat, boleh, tapi kita di belakang. Ataukah kita dibawa tapi kita dijaga, memang dari kesuciannya pun juga dijaga, ya boleh gitu kan, dibawa asal anak itu bersih, suci, kita mandikan, kita bawa ke sini, sudah dapat di masjid, tidak main lagi keluar, kita jaga, boleh, silakan. Putus tidak putus sob, ya tidak putus, ya. Tapi kalau dia ketika kotor, ketika bawa najis, menjadi putus. Karena apa? Ada penghalang najis di sini, ya batal. Itu kan yang kena dengan anak ini batal, ya sholatnya, karena melengket kepada diri kita. Nah, kan syaratnya najis itu kalau apa kena ke diri kita kan menjadi batal. Tapi kalau tidak melengket di diri kita, yang kering langsung jatuh kemana, tidak batal. Andai kan anak kita bawa najis, kotoran melengket dengan kita, berarti kita sholat bawa najis. Nah itu seperti itu. Itu kaidah Imam Syafi'iyah, ya. Udah paham? Udah, Pep? Udah belum? Apa lagi tadi? Ya, masa lalunya dia mabuk-mabuk, ugal-ugalan, main tino, berjudi. Itu kan kawannya. Orang mabuk itu kan di dalam hukum juga berbicaranya judi, ya. Nah, orang mabuk itu judi, berzina. Itu kawan-kawan dari mabuk itu kan. Itu kan membunuh. Ya, jelas itu tafsiran dari hadis itu, dari Quran pun juga kan gitu. Orang mabuk itu pengaruhnya judi, main tino, itu berzina tadi, membunuh, ya. Sama dengan Bal'an bin Ba'ura kan itu, orang yang alim itu digoda setan, ya gitu kan. Nah, dari mabuk itulah sebuah dilakukan semua, berzina iya, membunuh dia. Nah, gimana kalau ada riwayat itu dalam kehidupannya, ya, bisakah jadi imam, ya? Belum, dia kan sering kan tahu supir. Jadi minum, kalau ngomong itu istilahnya ngomong banyak orang. Iya. Namanya orang gila. Orang gila kan. Kalau dia masih membiasakan, belum tobat, ya, belum tobat kepada Allah, tidak boleh jadi imam. Tapi kalau dia udah tobat, ditinggalkan, tidak dilakukan lagi, tidak disentuh lagi, ya, dia benar-benar tobat di hadapan Allah, ya, dilepaskan, tidak diulang kembali, boleh jadi imam. Kalau udah tobat, ya, kalau sudah tobat boleh. Akan tetapi tetap rambu-rambu hukumnya. Ini orang bekas napi, ini orang bekas mabuk, bekas orang penzina, penjudi, tapi di sampingnya itu masih banyak orang elok, banyak orang yang lurus-lurus. Jangan dulu diangkat dia, angkat aja yang lurus dulu untuk jadi imam, ya. Diangkat dulu yang lurus untuk jadi imam, ya. Tapi kalau
tidak ada nyo yang fase, no yang pintar, ya, dia sudah taubat, boleh dia jadi imam, ya, boleh jadi imam, ya. Kan banyak dalam sejarah riwayat-riwayat juga itu mengenai semacam itu, ya. Masalah ampunan Allah kan tidak ada yang tahu itu, ya. Jadi boleh diangkat menjadi imam, ya. Kalau memang udah tobat, kalau belum tobat jangan, Pak, ya. Yang ikut ini udah terlanjur jadi imam. Soalnya sah enggak? Dia tetap maju jadi imam. Tetap jadi, yang mabuk tuh tetap jadi imam. Makmum tuh tidak mabuk. Ayat Qur'annya kayak gini, Pak. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Al-Maidah nanti salah, ya. Jangan kamu dekat-dekati sholat kalau kamu masih mabuk. Firman Allah. Kalau masih oleng, walaupun sedikit olengnya, ya, wala taqrabu sholah wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan masih mabuk, belum waras, ya. Nah, itu belum waras dia. Masih ada sedikit aja perasaan yang buruknya. Jangan sholat, ya. Jangan sholat. Nah, kemudian yang makmumnya, ya, Bapak. Kemudian yang makmumnya tadi, ya kan berbicara nanyakan yang makmumnya. Yang makmumnya gimana hukumnya, sholatnya sah mungkin gitu bahasanya, apa tidak? Kalau tahu orang itu mabuk jangan dimakmumi. Sah tidak? Tidak sah, Bapak. Ya, tidak sah, Bapak. Ya, orang tahu mabuk, Bapak jadi makmum, tidak sah sholat Bapak. Lemahlah sholat sendiri-sendiri, ya. Lemahlah sholat sendiri-sendiri, ya. Tapi kalau dia sudah apa namanya? Sudah sehat kembali seperti semula, tidak ada celah-celah nampak mabuknya, dia lagi kontak dengan Allah, Allahu Akbar, sholat. Bisakah kita jadi makmum? Bisa. Tapi kalau kita masih ada yang bisa di belakang kita, janganlah pula dia, gitu kan. Nah, cobalah kita, jangan pula kita yang ngerti kita pula jadi makmum orang tukang mabuk, jangan, gitu kan. Nah, jadi itu sah tidak tadi? Tidak sah, Pak. Kalau masih oleng, ya, masih oleng dikit. Alhamdulillah bil alamin. Ya, kalau sudah waras itu boleh, itu kan. Dia udah Mungkin maksudnya tidak sedang mampu, tapi kan punya. Makanya saya sampaikan tadi, sudah disampaikan, makanya didengar. Makanya dengar. Kalau dia sudah kembali kepada kesucian perasaannya, sempurna kembali, ya, tidak ada sedikit pun terpengaruh dengan alkohol mabuk tadi, udah kembali seperti biasa, seperti tidak mabuk. Terus dia jadi imam, ataukah dia lagi sholat, kita datang makmum sama dia, boleh, ya boleh. Ngapa tidak boleh? Boleh, gitu kan? Nah, tapi kalau bareng-barengan dari awal, walaupun dia, ya, sudah apa namanya, sudah sehat kembali, kalau bareng dari awal, jangan dia jadi imam, Bapak yang jadi imam yang tidak mabuk, ya, kalau dari awal. Nah, tapi kalau menemukan dia lagi sholat, ini ahli mabuk lagi sholat, kita tidak tahu, ya, layus iru haluhu, kita tidak tahu tingkahnya dia apa mabuk apa tidak. Datang dia lagi sholat, kita anda jadi makmum, ya, boleh, ya boleh. Tapi kalau ketahuan lagi tidak benarnya, tidak boleh. Paham, Pak? Nah, itu. Kalau sama-sama mabuk tidak masalah, terserahlah, itu kan. Imamnya mabuk, makmumnya mabuk, gilo-galo, terserah, itu kan. Paling-paling terjungkal dua-duanya kan itu. Tapi yang jelasnya orang mabuk tidak boleh mendekati rumah Allah, ya, tidak boleh mendekati rumah Allah, ya, gitu. Ya. Walaupun setetes, Pak, kalau mabuk misalnya satu loki kecil
minum, mabuk dan sholat dulu. Ya, misalnya kan supaya berani malu. Tetap aja tidak benar itu, bawa najis dia. Mabuk tidak mabuk, muskirin itu ada haram. Kullu haramun. Setiap bahan yang memabukkan haram. Walaupun setetes dijilat kita tetap haram. Ya. Udah? Ya. Kemana gitu kok larinya? Ya, itu kan. Dari jamaah takdim ke jamaah mabuk. Nah, jadi kita simpulkan aja bahwa pengajian kita berbicara mengenai masalah tata cara antara imam dengan makmum, kemudian berbicara tentang jamaah takdim. Insya Allah besok kita akan berbicara jamaah takhir dan juga qashar. Ya, qashar. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Andaikan banyak kesalahan kekurangan, saya minta maaf pada semua ampun, dan saya iring rabbil taufiq wal hidayah. Qul qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.